Annyeonghaseyo yorobun, amnesiaimida. Oke, sekarang kita sedang berkumpul di suatu markas yang sangat canggih, yang mana orang-orang akan dikirim melintasi waktu ke masa lalu. Mereka diberi penomoran otomatis dan juga sebuah koper. Kita beralih ketika Suhi berbicara dengan ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau di sana kamu akan makan makanan yang beneran, bukan kaleng lagi, dan hidup enak. Ayahnya juga berpesan, yang pertama, Suhi harus lari, tidak boleh tertangkap siapapun. Yang kedua, tidak boleh percaya siapapun. Yang ketiga, tidak boleh bertemu Hantesu sama sekali saat dia sampai ke dunia baru itu. Sesampainya di dunia sekarang, Suhi mencuri baju dan membawa kopernya. Akan tetapi, dia ditemukan oleh biro kontrol. Tapi, Suhi sangat pintar untuk menghindar. Sementara itu, Hantesu berada di dalam pesawat perjalanan pulang dari liburan. Dia menyelamatkan pramugari yang sedang dibully oleh penumpang jahat. Setelah itu, dia terlihat berbicara dengan kakaknya, akan tetapi Hantesu mengabaikan kakaknya. 형은 죽었잖아. Setelah itu, ia meminum obat penenang miliknya. Tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi. Beralih di ruang kendali pesawat, ada sesuatu yang menabrak pesawat sehingga kena pilot, dan pilot pun meninggal, dan sayap bagian kiri rusak parah. Kemudian, Hantesu berinisiatif ke ruang kendali. Ia membangunkan kopilot yang sedang pingsan, dan menempel lubang yang ada di pesawat. Hantesu memperkirakan pesawat akan jatuh 3 menit 30 detik kemudian. Kemudian ia memberikan ponselnya ke kopilot dan meminta kopilot memberitahunya setiap 30 detik sekali. Lalu Hantesu berpikir dia bisa mengembalikan daya yang telah mati di pesawat dengan tenaga magnet. Akhirnya dia pun memperbaiki dan merakit kembali listrik buatannya. Di saat yang genting, tiba-tiba Sungbuk, asistennya Hantesu, menelpon mengingatkan Hantesu untuk menghadiri rapat perusahaan. Karena Hantesu berada di pesawat yang akan jatuh, akhirnya dia menyuruh Sungbuk merekam percakapan itu dan Hantesu pun mulai membacakan wasiatnya. Karena Hantesu ini termasuk pendiri sekaligus pemilik perusahaan Quantum and Time. 넌 내 펜트하우스 가져. 미쳤어? Lalu Sungbuk menyalakan TV dan bilang pada para pemegang saham. 저거 타고 Waktu jatuh pesawat tinggal beberapa detik lagi dan mereka siap melakukan pendaratan. Setelah Hantesu pulih, Sungbuk malah marah padanya karena meminum obat tanpa konsultasi dan tidak mau menghadiri rapat perusahaan. Di tempat psikiater cantik, Hantesu ditanya tentang hubungan dia dan kakaknya sebelum meninggal. Lalu dengan enggan, Hantesu menceritakan ketika perusahaannya baru terdaftar. Kakak Hantesu hadir pada acara tersebut, tapi dihadang oleh para satpam. Kakak Hantesu terus bilang pada dia bahwa ada manusia-manusia pembawa koper yang mengawasinya. Tapi Hantesu tidak percaya, malah mementingkan acara pembukaan. Di situ Hantesu tidak pernah tahu bahwa itu pertemuan terakhir dengan kakaknya. Di perjalanan pulang, Hantesu dihadang dengan kopilot yang babak belur. Kopilot bilang bahwa yang menabrak pesawat bukanlah hewan, tapi koper. Lalu ia memberikan flashdisk pada Hantesu. Di dalam rumah, Hantesu mengecek flashdisk itu, dan pada rekaman ruang kendali, Hantesu melihat bahwa yang menabrak pesawat adalah koper dan juga manusia. Tapi anehnya, itu adalah kakaknya sendiri. 형, Di sisi lain, Suhi yang kelaparan mengais-ngais tempat sampah dan mengancam pelayan rambut kuning. Akhirnya, karena takut, Suhi diberi makan oleh pelayan itu. Setelah itu, pelayan rambut kuning menonton TV lotre, dan ternyata apa yang disebutkan Suhi cocok dengan lotre tersebut. Ya kali, Suhi kan dari masa depan. Setelah itu, berita berganti mengenai Hantesu, dan tiba-tiba Suhi menjadi error, dan dia pingsan. 어?
Keesokan harinya dia terbangun di rumah pelayan rambut kuning. Setelah itu Sohee membuka kopernya. Di situ ada kalung keluarganya. Lalu ia pakai kalung itu. Kemudian pelayan memberi makanan pada Sohee. Tapi si pelayan minta mengisikan nomor lotrenya. Tapi Sohee memberi syarat untuk telepon Han Tae-soo. Telepon itu ternyata tersambung di pengaduan konsumen perusahaan. Berhubung Sohee tidak tahu kalau itu bukan Han Tae-soo, akhirnya Sohee tetap ngomong terus. Ia bilang, kopernya jangan dibuka, tunggu sampai Sohee datang. Han Tae-soo meminta berkas pesawat jatuh yang ditumpanginya, dan ia mulai mengukur tempat perkiraan jatuhnya benda yang menabrak pesawat. Di sisi lain, ada seseorang yang telah mengotak-ngatik mobil kopilot. Dan si kopilot tidak tahu akan hal itu. Kopilot akan ke tempat reporter untuk memberitahu kebenaran bahwa yang menabrak pesawat bukanlah hewan, melainkan koper dan manusia. Saat kopilot hendak menyalakan mobil, tiba-tiba sementara itu, Han Tae-soo menuju ke titik koordinat jatuhnya benda yang menabrak pesawat. Ia mulai menancapkan bendera-bendera ke titik perkiraan jatuh dan benar saja ia menemukan koper. Koper itu memiliki sandi. Kemudian ia ingat jika benar yang di video adalah kakaknya, maka kata sandinya adalah tanggal lahirnya.